susah makan, susah bayar BPJS, ya, menyangkut kesehatannya. Tahu-tahu kita dikagetkan dengan ada tunjangan tambahan 3 juta per hari untuk anggota legislatif di Senayan. Berarti 100 juta satu bulan. Waduh, dikala rakyat lagi susah, lagi sulit, ya, korupsi pun tidak kunjung terselesaikan, di mana-mana korupsi meningkat. Nah, para koruptornya juga menari-nari. Nah, jadi seperti apa pemerintah melihatnya? Apalagi pajak udah benar-benar mencekik leher masyarakat. Nah, tahu-tahu kita dengar 3 juta per hari untuk anggota DPR di Senayan. Padahal kerjanya pun tidak ada. Tidak pernah ada pansus, ya. Semua hanya omon-omon, ya. Tidak ada aktivitas yang kita lihat benar-benar mewakili kepentingan rakyat banyak untuk konstituennya. Nah, ini mau kemana? Kalau wakil rakyat sudah dijejelin dengan uang, ya, supaya bungkam, nah rakyatnya tetap aja menderita. Kita udah lihat makanan bergizi pun juga akhirnya tidak ada gizinya, bahkan berasnya pun nggak jelas. Mereka dibebani pajak, sampai orang mau kondangan amplopnya diperiksa oleh petugas pajak. Ini udah salah kaprah. Jadi kita berharap Pak Presiden bisa meninjau kembali apa yang pernah disampaikan itu, dan Pak Presiden kita masih dukung terus untuk terus mengejar para koruptor dan memenjarakan dan menghukum seberat-beratnya. Nah, ini kan tidak ada yang pada takut lagi sekarang. Semua udah merajalela. Terutama orang-orang parpol nih. Ini bikin rusak parpol nih. Nah, kalau begini terus negara ini, kasihan rakyat. Kasihan mereka udah susah makan, anak-anaknya pun tidak sekolah. Ya kalau kuli panggul, kalau tukang WC, tukang parkir, dia tetap aja keturunannya seperti itu nanti, karena tidak mampu untuk membiayai keturunannya. Jadi saya pikir benar-benar wakil-wakil rakyat di Senayan itu jangan mewakili pemerintah, mewakili kepentingan rakyat lah. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Kita lihat kok di negara luar bagaimana mereka anggota-anggota parlemen, anggota-anggota legislatif, benar-benar untuk kepentingan rakyat, menyuarakan hati rakyat, bukan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Saya pikir Presiden bisa membubarkan DPR, membubarkan parpol. Parpol juga direvisi lagi undang-undang parpol, ya, karena rusak negara ini, ya. Kalau rakyat akhirnya berdemo, akhirnya mereka juga turun ke jalan, saya pikir wajar-wajar saja, karena mereka udah menjerit, sudah tidak bisa lagi hidup. Bukan hanya hidup, mereka juga hidup tapi tidak berpendidikan, mau ngapain? Jadi benar-benar pembodohan. Kalau udah proses pembodohan, maka itulah para koruptor bisa merajalela. Disitulah hancurnya negara kalau rakyatnya pada bodoh. Jadi hanya beberapa aja orang yang pintar yang mengelabui rakyatnya. Nah, itu saya pikir perlu kita minta mereka turun ke jalan, ya, asal memang tertib. Tapi ujung bahwa masyarakat tidak setuju dengan kenaikan yang tunjangan 3 juta per hari. Saya pikir kalau Pak Prabowo kita tanya pribadi, dia memang untuk kepentingan rakyat, dan dia juga berjanji akan mewakafkan jiwa raganya untuk rakyat. Di mana-mana selalu berbicara di podium, selalu akan memberantas korupsi, menangkap para koruptor dan mesejahterakan rakyat. Tapi memang lambat laun kita lihat sudah mulai berjalan. Nah, sekitarnya Pak Prabowo ini sekarang yang kita lihat justru memanfaatkan kebaikan Pak Prabowo, ya, untuk membuat ini jadi kacau semua, ya. Kita udah lihat juga bagaimana pajak, semua dipajakin, ya. Bagaimana koruptor bebas keluar masuk. Bahkan mereka juga udah mau masuk ke partai lagi, ke parpol lagi, para koruptor ini. Kayak Setia Novanto minta, udah keluar, udah bebas bersyarat. Kan nanti juga terjun lagi di Golkar. Kayak begitu yang kita Nah, para koruptor ini mesti dibasmi, benar-benar dibasmi. Ya, jangan lagi dikasih kesempatan untuk duduk di pemerintahan ini, untuk duduk di kabinet. Jadi
Saya pikir Pak Prabowo punya rencana yang baik ke depannya, bagaimana rakyat ini bisa makan, bisa berpendidikan, bisa bayar rumah sakit, ya, bisa bayar BPJS, bisa hidup makmur lah. Ya, kemarin 80 tahun RI, nah mudah-mudahan habis ulang tahun 80, 81 nanti sudah terlihat kesejahteraan itu benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Rakyat bisa makan, bisa bayar BPJS, bisa sekolah berpendidikan yang baik supaya tidak rakyat ini bodoh terus-menerus, ya, dan dia bisa menikmati isi dari kemerdekaan yang 80 tahun itu.